Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, doakan dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, masuk semuanya ya. Ya. Sebelum materi yang itu sampaikan, mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Ya, sekarang dibuka bukunya dulu ya. Dibuka halaman 23. Di situ ada tanaman jagung. Kalian semua baca dulu ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah ya. Di situ ada 5 ide pokok. Kalian semua disuruh mengerjakan tugas tersebut berdiri 5 kelompok ya. Ya. Nanti itu ada bagaimana caranya perkembangan ide pokok yang jagung berkembang biak tadi ya. Ya. Nanti kalau sudah Ibu cek semuanya ya. Yang tidak tahu boleh ditanyakan. Yang namanya ide pokok itu atau paragraf itu ada di atas ya. Di bawahnya jagung terdapat ada bunga. Bunga ini ada perkembangbiakan generatif pertumbuhan. Di itu ada mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, dan lain-lain ya. Perkembangan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Ya, perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatkan jatuhnya serbuk sari. Serbuk sari itu yang ada dalam bunganya itu, ya. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari tumbuhan, bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian setelah ditaburkan benang sari tadi atau tumbuh serbuk sari itu nanti jatuh dalam tanah, terus kita kubur sama tanah, insya Allah langsung tumbuh ya. Ya, sudah.
sini ya, empati ya. Kita nanti bahas sama-sama ya. Ya. Bunga apa saja yang masuk dalam bunga apa saja yang ada dalam ASEAN itu? Pertama, bunga melati. Bunga melati ada dua, yaitu bunga melati di negara ASEAN Indonesia, dan yang kedua di Filipina. Ya. Ya. Ada yang tahu ASEAN itu apa? ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. Artinya suatu perserikatan yang semula beranggota 5 negara menjadi 10 negara. 5 negara dahulu ialah Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Kemudian ada lagi 5 negara, yaitu Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Ya. Terus apa sih ASEAN itu? ASEAN ialah suatu perserikatan atau organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Di sini nanti ada diminta untuk menyampaikan kondisi geografisnya ASEAN ya. Terus kehidupan sosial budayanya, bunga yang menjadi bunga di negara ASEAN. Ya, nanti ada tentang kehidupan. Setelah itu nanti dikumpulkan sama guru ya. Ya. Sudah selesai ya, kumpulkan ya. Sudah ya, 3 kelompok ya. Yang kelompok pertama tadi, tujuannya ASEAN mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial budaya di Asia Tenggara melalui usaha. Ya, betul ya. Kelompok 1 beri tepuk tangan. Ya, sekarang yang kelompok 2 kita bahas lagi. Tujuan ASEAN untuk memperkuat dagangan internasional antar bangsa. Iya, betul. Tepuk tangan lagi. Yang ketiga, kelompok 3, untuk memajukan kerjasama, saling membantu dalam ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, jadi betul semua ya. Ya. Ya, terus jadi bagaimana? Ada yang ditanyakan dari tumbuhan yang selamatkan makhluk hidup tadi? Ya, gini ya. Tumbuhan itu harus dijaga agar kita bisa bermanfaat bagi kita. Contohnya, kita menanam pohon
di belakang rumah atau di depan rumah. Lah kalau ada banjir atau ada apa-apa itu kan nyangkut di pohon, jadinya enggak terkena banjir. Kalau semua pohon ditebangi, enggak pernah ditanami pohon atau bunga-bunga atau apa ya, itu juga bisa mengakibatkan banjir ya. Terus tumbuhan itu seperti bunga, sebelum mulanya jadi tumbuhan itu pertama awal dari biji dulu, biji kecil terus ditanam, terus selesai ditanam tumbuh terus menjadi besar dan besar, kemudian menjadi pohon lama-lama kelamaan menjadi pohon yang lebih besar dan ada bunganya yang cantik-cantik ya. Terus gini, bunga yang ada di bunga-bunga yang menjadi lambang negara, bunga negara, bunga simpor dari Brunei Darussalam. Bunga dengan nama Latin Dillenia sulfurosa ini adalah bunga berwarna kuning yang tampak seperti payung. Apabila mekar sempurna, pohon bunga simpor biasanya dapat dijumpai di sepanjang sungai yang daerahnya rawa-rawa. Ya, adanya di Brunei Darussalam. Ada lagi bunga melati. Anak-anak tahu bunga melati? Iya. Bunga melati ini menjadi bunga negara di negara Indonesia. Ya. Terus ada lagi bunga negara Filipina. Bunga negara Filipina itu juga bunga melati. Panggilannya bunga Sampaguita. Ini kalau di Indonesia adalah bunga melati. Bagi rakyat Filipina, bunga yang juga biasa disebut sebagai Arabian Jasmine ini adalah lambang kesucian. Ya, bisa kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan dan kekuatan. Ada lagi bunga Rumdul. Ini bunga negaranya Kamboja. Bunga yang dijumpai di banyak tempat di Kamboja itu digunakan oleh para wanita Khmer sejak zaman kuno. Maksudnya sejak zaman dulu itu sering digunakan untuk orang-orang kuno itu jadul lah ya, tahu kan? Bunga dengan nama lain Latin Mithrella nancy, ini berwarna kuning keputihan gitu ya. Bunga kebangsaan Laos, bunga yaitu bunga Dokcampa. Bunga Dokcampa adalah bunga nasional Laos yang melambangkan ketulusan kebahagiaan hidup ya. Jadi bunga Langpa, Champa itu menjadi kebahagiaan hidup dan ketulusan hidup menurut negara Laos ya. Bunga raya Malaysia, bunga raya Hibiscus rose sinensis. Ini kalau di Indonesia dikenal sebagai bunga sepatu. Tahu bunga sepatu kan? Biasanya kalau anak-anak wanita itu, anak kecil, cewek-cewek itu biasanya sering dibuat mainan ya, buat pasar-pasaran gitu. Ya, bunganya berkelompok 5, secara simbolis merepresentasikan 5 prinsip kekuatan nasional Malaysia dan berwarna merah menyimbolkan simbol keberanian. Berarti yang menurutnya di negara Indonesia itu bunga sepatu, di sananya di lambang negara Malaysia itu bunga sepatu ini dikenal sebagai bunga yang mempunyai 5 prinsip simbol kekuatan, dan yang karena warnanya bunga sepatu itu warna merah, itu melambangkan keberanian menurut warga kemalaysiaan. Ada lagi bunga anggrek, namanya Vansmil Joaquim. Ini dari Singapura ya. Bunga anggrek satu ini adalah hasil persilangan dan dinamai sesuai dengan nama penuhnya, Agnes
joachim. Bunga ini dapat mekar sepanjang tahun dari 40 bunga. Bunga cantik berwarna ungu muda. Bunga anggrek Van Smith joachim Singapura itu bunganya punya anggrek. Ada lagi bunga negaraan nyamar, padau. Nama lain bunga padau adalah Plerocarpus indicus. Bunga ini berwarna kuning kemasan dan bisa mekar pada bulan April, bertepatan dengan nyamar New Festival. Ketika semua bunga sudah mekar, pohon bunga pada akan tampak. Berarti bunga negara yang ada di nyamar itu bisa mekar saat bulan April, bulan 4 ya. Juga bertepatan dengan New Year Festival ya. Terus jadi bagaimana anak-anak? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, cara kita menghargai perbedaan di sekitar kita, yaitu tetap saling berkesinambungan, saling membantu, saling menolong, saling berpartisipasi, bekerja sama, dan memiliki pribadi yang ramah. Ya, ini berarti ini ya, kita mempelajari materi selamatkan tumbuhan. Itu kita harus menjaga pertumbuhan, menjaga menanamnya, memupuknya, kemudian bagaimana cara kita merawatnya. Terus bunga-bunga yang ada di kita menanam bunga bukan sembarangan menanam ya, karena dalam negara ASEAN bunga juga merupakan bunga kenegaraan bagi negara-negaranya. Tadi Bu Guru sudah sebutkan ya bunga-bunga apa saja ya. Terus ada yang tahu ASEAN? ASEAN itu ialah suatu perserikatan yang semulanya beranggota 5 negara, kemudian menjadi 10 negara. Yang namanya pengertian dari ASEAN sendiri, Association of Southeast Asian National. Ya, ASEAN ialah suatu perserikatan atau organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya ASEAN sendiri untuk apa? Yaitu tadi ya disebutkan tadi kelompok tadi benar semuanya. Tujuan ASEAN ialah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, budaya Asia Tenggara melalui usaha. Usaha itu apa saja? Usaha itu banyak sekali. Ada yang perdagangan baju, ada yang perdagangan minyak, ada yang beras, banyak sekali kekayaan alam itu ya. Yang kedua, untuk memperkuat perdagangan internasional antar bangsa. Indonesia, seandainya Indonesia memiliki lambang hasil minyak bumi banyak, kemudian Indonesia ekspor ke negara yang lain ya, bisa begitu ya. Yang ketiga, untuk menyelenggarakan usaha dalam membantu penelitian. Usaha ini menyelenggarakan dalam membantu penelitian, maksudnya begini, seandainya di Indonesia banyak sumber kekayaan alamnya, kemudian orang-orang dari negara menuju ke negara Indonesia untuk melihat, meneliti sebesar apa sih kekayaan sumber daya alam di Indonesia itu, kemudian mempererat hubungan internasional. Yang kelima,
untuk memajukan kerjasama, rasa saling membantu, tolong menolong dalam ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Terus prinsip ASEAN sendiri iya apa? Menghormati kemerdekaan, berkedaulatan, integritas, menyelesaikan perbedaan konflik secara damai, kerjasama antara bangsa dan negara. Ya. Jadi kita sebagai manusia sebaiknya menjaga keutuhan negara. Keutuhan negara ialah apa? Melindungi negara kita, memperkuat daya imajinasi kita, menjadikan kita orang yang berwawasan dan selalu membantu dan kerjasama. Besok materi selanjutnya, anak-anak harus menceritakan dengan orang tuanya pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, lalu menceritakan hasilnya kepada guru. Ya, guru-guru dulu. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya, tengok kanan dan kiri. Ya, sekian dari Bu Guru. Apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan dalam belajar, Ibu mohon maaf segalanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok materi selanjutnya, anak-anak harus menceritakan dengan orang tuanya pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, lalu menceritakan hasilnya kepada guru. Ya, guru-guru dulu. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya, tengok kanan dan kiri. Ya, sekian dari Bu Guru. Apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan dalam belajar, Ibu mohon maaf segalanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.